warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Saudara Eriko Dwi Pratama selaku Ketua DPM FMIPA UNESA. Yang kami hormati, Saudara Wali Nasir Sidiki selaku Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Biologi UGM. Yang kami hormati, Saudari Irma Safitri selaku Ketua Pelaksana Kunjungan Kerja 2021. Serta para tamu undangan Kunjungan Kerja 2021 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkah dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara Kunjungan Kerja 2021 dengan tema Urgent Discussion to be the Best Legislator, dalam keadaan sehat dan tanpa halangan apapun. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga, saya Fazara Aida Hermawan selaku pembawa acara hari ini, dan izinkan saya menyampaikan susunan acara pada kegiatan Kunjungan Kerja 2021. Yang pertama, ada pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. 3, presentasi SEMA FB UGM. 4, presentasi DPM FMIPA UNESA. 5, sharing antar komisi. 6, review tiap komisi. 7, pesan dan kesan. 8, doa. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara Kunjungan Kerja 2021 dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Irma Safitri selaku Ketua Pelaksana Kunjungan Kerja 2021. Kepada Saudari Irma, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Eriko Dwi Pratama selaku Ketua DPM FMIPA UNESA. Yang terhormat Saudara Wali Nasir Sidiki selaku Ketua SEMA FB UGM, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri dan melaksanakan acara kunjungan kerja ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman yang terang benderang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara kunjungan kerja ini sebaik mungkin. Kunjungan kerja DPM FMIPA UNESA kali ini diadakan dengan SEMA FB UGM. Saya ucapkan selamat datang kepada SEMA FB UGM. Selanjutnya, acara kunjungan kerja ini mengusung tema Urgent Discussion to be the Best Legislator. Tujuan diadakannya kunjungan kerja ini yaitu sebagai ajang bertukar informasi antar sesama lembaga legislatif mahasiswa, serta untuk menjalin silaturahmi yang baik antara DPM FMIPA UNESA dengan SEMA FB UGM. Saya berharap meskipun acara kunjungan kerja ini dilakukan secara full online, semoga tidak merubah manfaat yang kita terima, yaitu selalu membawa berkah bagi kita semua, serta berguna untuk menjadikan DPM FMIPA UNESA dan SEMA FB UGM menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Eriko Dwi Pratama selaku Ketua DPM FMIPA UNESA. Kepada Saudara Eriko dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya
kita dapat hadir pada hari ini dengan sehat walafiat tentunya. Dan jangan lupa kita curahkan sholawat serta salam pada junjungan Nabi besar kita, Muhammad SAW, karena beliau telah membimbing kita dari zaman kegelapan kepada jalan yang terang benderang. Yang terhormat pada Saudara Wali Nasir selaku Ketua Senat Mahasiswa dan teman-teman mahasiswa dari DPM FMIPA UNESA serta Senat Mahasiswa UGM yang berbahagia. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan di mana yaitu kunjungan kerja yang merupakan salah satu program kerja dari DPM FMIPA, yaitu Komisi D internal gitu. Nah, tujuannya Komisi D DPM FMIPA mengadakan program kerja kunjungan ini, kunjungan kerja itu diharapkan dapat saling bertukar pikiran dan saling berdiskusi mengenai budaya serta ilmu di masing-masing institusi gitu. Harapannya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar meskipun kita laksanakan secara online gitu. Nah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Saudara Wali Nasir Sidiki, selaku Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Biologi UGM. Kepada Saudara Wali Nasir, dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Dan selamat pagi semuanya. Semoga kabarnya baik dan sehat selalu. Sebelum saya mulai sambutannya, terima kasih dulu kepada Mas Eriko, mungkin yang sudah memfasilitasi acara ini dan dibantu oleh Mbak Ketua Panitia atau Kepala Panitia ya tadi, Mbak Irma kalau nggak salah namanya. Terima kasih juga Mbak yang telah mengkoordinasi para panitia sehingga acaranya bisa berjalan dan diharapkan dan kayak pastinya lancar sih gitu. Semoga kita semua bisa merasakan manfaat dari acara yang kita ikuti bersama ini seperti itu. Nah, jadi sebenarnya nggak jauh-jauh beda juga dari yang udah disampaikan sebelumnya tadi, karena sebenarnya kalau sambutan itu di akhir-akhir kayaknya agak-agak ngulang sebelum perkataan ini ya, orang-orang sebelumnya. Jadi kayaknya saya nyebutinnya yang mungkin yang agak nggak ngulang gitu ya. Intinya acara kita ini mungkin diharapkan kayak SEMA FBUGM dan DPM FMIPA UNESA mungkin secara tidak sengaja mungkin memiliki permasalahan yang sama mungkin. Begitu nanti kita paparkan proker kita, kendalanya apa, seperti apa. Soalnya kan basisnya juga masih anak-anak sentek ya, yang kayak nggak tahu ya kalau di UNESA, kalau di UGM itu rata-rata kayak, apalagi di biologi ya, anak-anaknya kayak, oh my god, aku harus belajar gitu. Kalau aku ikut SEMA nanti untungnya apa ya sama aku? Kayaknya aku ikut SEMA itu ngapain gitu. Mending aku ikut kelompok studi ini, ada esensialnya, aku bisa belajar ini. Kalau aku ikut senat apa ya gitu untungnya sama aku, mungkin gitu. Mungkin permasalahannya mungkin kita nggak tahu ya bakal sama atau berbeda. Mungkin nanti di sini kita kayak bisa saling curhat, bisa saling ngasih solusi, bisa saling ngasih kayak pengalaman-pengalaman mungkin yang unik di senat mahasiswanya mungkin. Kan kita nggak tahu ya bagaimana nanti kemungkinan acaranya berlangsung. Dan diharapkannya mungkin nanti teman-teman nanti mungkin kita semua bisa partisipatif bersama. Kayak seakan-akan kita udah kenal selama 3 semester atau 4 semester gitu, kayak we are friend gitu. Jadi harapan nanti kita bisa saling welcome-welcomean kayak ya intinya nanti diharapkannya juga setelah acara ini SEMA FBUGM sama FMIPA UNESA juga nggak akan putus gitu loh langsung. Semoga bisa terus berkomunikasi, bisa saling bertukar-tukar pendapat walaupun di luar forum ini. Iya, saya harapkan sih begitu sih. Oke. Mungkin dari saya itu singkat banget ya. Sorry ya kalau agak alay. Oke, makasih. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Ya.
acara selanjutnya yaitu presentasi dari DPM FMIPA UNESA yang akan disampaikan oleh Saudara Eriko Dwi Pratama selaku Ketua DPM FMIPA UNESA. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Ya baik, selamat pagi semuanya. Ya, jadi di sini kita akan diskusi tentang bagaimana sih di DPM FMIPA itu sama yang ada di Senat Mahasiswa Fakultas Biologi dari UGM. Berarti yang betul seperti yang dikatakan Mas Wali Nasir tadi, kita di bidang yang sama tentu memiliki permasalahan yang sama. Dan sebelum itu mari kita melihat lebih dulu program kerja apa saja dari tiap di DPM FMIPA itu ada apa aja, nanti di Senat Mahasiswa itu nanti ada program kerja apa aja gitu. Nah, baik, mari kita mulai. Yang pertama, perkenalkan kami dari DPM FMIPA UNESA yang di parlemen saat ini yaitu Parlemen Bagaskara. Lanjut. Ya, untuk DPM sendiri tadi memiliki singkatan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, lalu Parlemen Bagaskara. Kenapa kami memilih nama Parlemen Bagaskara ini? Bagaskara memiliki harapan agar DPM FMIPA UNESA dapat bersungguh-sungguh dalam menjalankan fungsinya sebagai legislatif, gitu, dan dapat menjadi pemberi api semangat di selingkup Ormawa FMIPA dan memberikan energi positif untuk warga FMIPA tentunya. Lanjut. Nah, ini logo yang ada, logo parlemen dari DPM FMIPA, yaitu berupa bunga matahari, bulan, dan matahari. Bunga matahari melambangkan pertumbuhan, di mana DPM FMIPA terus tumbuh sebagai lembaga legislatif di tingkat fakultas. Lalu untuk bulan dan matahari melambangkan DPM sebagai pelengkap tatanan organisasi di FMIPA dan sebagai penggambaran kesatuan yang holistik, itu menyeluruh. Lanjut. Nah, untuk warnanya yaitu untuk bulan sabitnya kita memakai warna abu-abu, dan untuk kelopak bunganya menggunakan corak api. Nah, untuk yang bulan sabit abu-abu melambangkan pembaruan untuk kerja periode ke depan. Lalu untuk yang melambangkan api, semangat, dan melaksanakan fungsi legislatif sebagaimana mestinya. Dan 7 kelopak bunga itu melambangkan jumlah seluruh organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas FMIPA. Kita lanjut masuk ke pengurusan dan program kerja yang ada di DPM FMIPA. Lanjut. Ya, untuk yang pertama yaitu ada Badan Pengurus Harian atau yang biasa disebut BPH, yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Lanjut.
Nah, seperti berikut untuk ketua saya sendiri, Eriko Di Pratama, dan untuk wakil ketua yaitu Viola Atlanta. Mungkin bisa say hello, Mbak Viola. Ya, halo. Nah, itu. Dan Viola ini juga dari jurusan biologi, nah sama dengan fakultas yang kita di biologi. Lalu untuk yang pertama yaitu sekretaris pertama, Mbak Sevina Rahma Widyasari. Mungkin bisa say hello, Mbak Sevina. Halo. Nah, lalu yang kedua itu ada sekretaris dua, itu Mbak Taif Kusnunisa. Mbak Taif, say hello. Halo. Lalu ada yang namanya itu staf ahli sekretaris, itu Mbak Nita Indasa. Mbak Nita. Apakah ada Mbak Nita? Ya, mungkin kalau nggak ada mungkin lagi berhalangan hadir atau bagaimana. Lalu kita lanjut aja ke bendahara yang pertama yaitu Mbak Lita Rizkika Lailia. Mbak Lita. Ya, mungkin sedang terkendala jaringan atau bagaimana. Lalu untuk yang kedua itu ada bendahara duanya yaitu Mbak Shirley Wahyu Andriani. Mbak Shirley. Halo. Nah, ya, halo Mbak Shirley. Yang terakhir ada staf ahli bendahara Sylvia Novitasari. Sylvia Novitasari, halo, ada? Iya, halo. Halo. Ya, kita lanjut. Nah, untuk BPA sendiri itu ada program yang dijalankan dari BPA sendiri. Yang pertama yaitu rapat kerja, di mana rapat kerja ini penyampaian rancangan program kerja DPM FMIPA UNESA untuk satu periode kepada wakil MIPA beserta BEM FMIPA. Jadi di rapat kerja ini kami sebagai DPM FMIPA sebagai pihak legislatif dan pihak BEM sama-sama memaparkan rancangan program kerja yang akan dilaksanakan selama satu periode ke depan. Begitu. Lanjut. Yang kedua tadi ada rapat rutin, di mana rapat rutin itu yang selalu kita lakukan dari pihak DPM FMIPA, di mana itu akan membahas tentang program kerja yang akan dilaksanakan ke depannya. Lanjut. Pendelegasian. Nah, di sini pendelegasian itu mengirimkan perwakilan DPM FMIPA untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi ataupun instansi di dalam ataupun di luar kampus. Jadi, misal ada kegiatan dari pihak SEMA FB UGM, nah dari pihak sini bisa mengirimkan perwakilan di sana untuk mengikuti seperti acara dari SEMA FB UGM tersebut gitu. Jika memang acara tersebut terbuka untuk umum. Lanjut. Nah, yang keempat itu ada pemira. Nah, pemira ini kegiatan setiap periode yang pasti akan dilaksanakan di penghujung periode gitu. Nah, pemira ini dilaksanakan secara serentak tentunya maupun di tingkat univ maupun fakultas. Namun untuk yang di tingkat fakultas DPM ini menaungi untuk pelaksanaan pemira tersebut gitu. Lanjut. Nah, lalu ada komisi A yaitu pengawasan dan budgeting. Sebenarnya terdapat kendala yang share PowerPoint-nya.
Ya, Komisi A yaitu pengawasan dan budgeting. Ada ketua dari Komisi A yaitu namanya Mbak Revlin Alivia. Mungkin Mbak Revlin bisa say hello. Ya, halo. Ya, itu Mbak Revlin. Ya, untuk kepengurusannya ada dewan sama staf ahli yang meliputi itu dari Cynthia Nur Aini sampai Lili. Itu adalah dewan sama yang Ina Cynthia Atika Jati dan sampai Ahmad Ainur Wahid, mereka adalah staf ahli. Oh ya, sebelumnya jadi di DPM FMIPA ini ada yang di mana mereka itu anggota yang bernama dewan sama staf ahli. Nah, untuk yang anggota dewan ini mereka itu terpilih dari Pemira gitu. Makanya mereka itu disebut dewan. Lalu untuk yang staf ahli itu kami dari DPM yang dewan yang terpilih itu melakukan open recruitment. Nah, di mana tugasnya dari staf ahli ini membantu tugas dari dewan gitu. Ya, mungkin bisa lanjut. Nah, yang pertama yaitu untuk program kerja dari Komisi A yaitu pengawasan, budgeting, dan audit keuangan dari BEM Fakultas serta ANC. Nah, pengawasannya itu biasanya dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung biasanya. Ya, lanjut. Nah, yang kedua itu rapat evaluasi. Nah, untuk rapat evaluasi ini yaitu pembahasan atau pemaparan laporan pertanggungjawaban dari program kerja BEM FMIPA yang telah dilaksanakan setelah setengah periode. Nah, jadi biasanya rapat evaluasi ini dilaksanakan setengah periode sama di akhir, gitu. Yang di akhir itu biasanya berbarengan setelah Pemira berjalan, gitu. Ya, lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Komisi B, yaitu legislasi. Ketuanya yaitu Muhammad Dimas Fitransa. Mungkin bisa say hello, Mas Dimas. Halo teman-teman semua. Ya, itu Mas Dimas. Mungkin bisa lanjut. Nah, untuk program kerjanya yaitu dari Komisi B Legislasi, yaitu ada sidang intern pertama mengenai tata tertib dan kode etik DPM FMIPA UNESA, di mana sidang ini akan membahas mengenai tata tertib yang akan kita laksanakan secara selama satu periode ke depan, begitu. Jadi setelah penetapan tata tertib ini, DPM FMIPA tentunya harus bekerja dan melaksanakannya sesuai tata tertib dan kode etik yang telah disidangkan, gitu. Lanjut. Untuk yang kedua yaitu sidang intern kedua, yaitu tentang mekanisme pengawasan. Nah, di dalam sidang ini tentunya kita membahas tentang bagaimana DPM FMIPA nanti mengawasi BEM dan ANC. Nah, pada sidang ini DPM FMIPA juga turut mengundang BEM FMIPA dan HMJ untuk mengikuti sidang tersebut, begitu. Lanjut. Nah, yang ketiga yaitu ada sidang intern 3 yang di mana sidang ini membahas tentang UU Peraturan PKKMB FMIPA UNESA. Nah, mungkin karena PKKMB tahun ini mungkin dilaksanakan secara online, nah juga apa ya, pembuatan peraturan PKKMB ini juga sebagai landasan hukum gitu loh. Jadi ketika BEM melaksanakan PKKMB, jadi mereka itu juga mempunyai dasar hukum dari ketika melaksanakan PKKMB tersebut. Jadi dari kita ketika melakukan pengawasan itu bisa supaya demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan PKKMB FMIPA. Lanjut. Nah, yang keempat yaitu ada sidang intern 4 yang mengatur tentang peraturan Pemira FMIPA UNESA,
di mana peraturan ini mengenai tentang pembuatan dan pengesahan Undang-Undang Pemira FMIPA UNESA. Lanjut. Yang kelima ada MMF MIPA UNESA, di mana MMF ini adalah musyawarah mahasiswa fakultas yang sebagai ajang pelaporan pertanggungjawaban KPUR, Panwas, Pemira MIPA, BEM FMIPA, dan kinerja DPM FMIPA, serta untuk pembuatan GBHK dan mekanisme organisasi, dan untuk rekomendasi MMF 8 organisasi kemahasiswaan FMIPA UNESA. Lanjut. Nah, ini yaitu MMF Loop. Untuk lebih tepatnya MMF Loop ini seperti MMF yang sebelumnya, tapi musyawarah mahasiswa fakultas Loop ini artinya itu luar biasa, dilakukan secara kondisional jika terdapat kejadian-kejadian. Untuk semisal ketua BEM-nya itu mengundurkan diri, atau mungkin ketua dari HMJ mengundurkan diri karena suatu persoalan tertentu, mungkin karena memang nggak pernah ikut karena sakit atau cuti. Nah, itu dari DPM MIPA itu memfasilitasi untuk dilaksanakan MMF Loop ini. Lanjut. Nah, lalu ada Komisi C, yaitu Advokasi dan Humas. Ya, ketuanya yaitu Firstias Angger Aprilio. Ini bisa say hello, Mas Angger. Halo, halo. Halo semuanya. Assalamualaikum. Salah. Bisa lanjut. Nah, yang pertama yaitu ada namanya yaitu jaring aspirasi, di mana jaring aspirasi ini suatu upaya untuk menjaring aspirasi mahasiswa di bidang akademik secara efektif sebagai upaya menjembatani hubungan antara mahasiswa dan birokrasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di MIPA. Gitu. Lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Sarasehan, di mana Sarasehan ini menggunakan konsep dialog interaktif antara mahasiswa dan birokrasi. Jadi di sini itu DPM FMIPA itu memfasilitasi mahasiswa supaya dapat berinteraksi langsung dengan birokrasi, menyalurkan aspirasinya mahasiswa supaya bisa menyalurkan aspirasinya secara langsung gitu. Saya lanjut. Lalu yang ketiga itu ada rapat koordinasi warga MIPA UNESA, di mana rapat koordinasi bersama warga ini biasanya kita lakukan sebelum kita melakukan sidang-sidang yang akan dilakukan. Sebagai contoh, mungkin untuk membahas peraturan tentang WKKMB. Nah, dari kita itu melakukan rapat koordinasi dengan warga, mungkin dari warga itu ada masukan atau yang bisa kita masukkan kepada peraturan untuk WKKMB tersebut. Gitu. Lanjut. Nah, lalu ada dialog kebangsaan. Nah, dialog kebangsaan ini dialog terbuka yang dikemas secara diskusi mengenai kelegislatifan dan membahas isu-isu penting mengenai politik di tanah air yang lagi lagi hits lah ketika waktu itu. Nah, itu dari DPM FMIPA itu membahasnya dalam dialog kebangsaan gitu dengan mengundang tokoh-tokoh tertentu. Lanjut. Nah, lalu ada Komisi D yaitu internal. Ketua komisi yaitu Hani Ahmayanti. Mungkin Hani bisa say hello. Hani. Oh ya, mungkin untuk bahannya terkendala sinyal. Mungkin bisa kita lanjutkan. Yang pertama yaitu ada upgrading, di mana upgrading ini sebagai ajang untuk meningkatkan skill dari mahasiswa DPM FMIPA ini supaya mengetahui jadi untuk kinerjanya selama ke depan itu kita ngapain aja gitu, dan meningkatkan rasa kekeluargaan dan komitmen
dari anggota DPM FMIPA tentunya. Lanjut. Yang kedua yaitu kunjungan Ormawa, yaitu sebagai ajang silaturahmi antar sesama badan legislatif tingkat fakultas yang bisa dilakukan dengan BPM atau badan senat yang berada di luar dari instansi UNESA gitu. Ya, yang sedang kita lakukan sekarang itu kunjungan Ormawa. Lanjut. Yang ketiga yaitu rapat koordinasi Ormawa FMIPA UNESA mengkomunikasikan hasil rapat internal DPM kepada lembaga eksekutif. Lanjut. Yang keempat yaitu ada pelatihan legislatif, yaitu sebagai pelatihan guna menambah wawasan tentang kekuasaan legislatif beserta tugas, fungsi, dan peranan, serta kendalanya, khususnya pada pemerintahan organisasi setingkat mahasiswa. Gitu. Jadi untuk poin utama dari pelatihan legislatif ini biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa dari lembaga eksekutif yang mungkin kurang mengerti mengenai legislatif itu bagaimana gitu. Bisa lanjut. Nah, yang keempat yaitu ada edukasi parlemen, di mana edukasi parlemen ini salah satu program kerja dari DPM FMIPA, yaitu berkunjung ke lembaga legislatif negara, yaitu DPR RI, untuk menambah wawasan mengenai kelegislatifan di tingkat negara, dan mungkin untuk mengetahui mekanisme bagaimana sidang yang dilakukan oleh lembaga legislatif negara tersebut. Ya, terima kasih. Itu tadi pemaparan dari saya mengenai komisi serta program kerja yang ada di DPM FMIPA. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa FBGM mengenai UNESA. Atau kita lanjut aja ya, nanti mungkin untuk sesi tanya-tanyanya kita bisa di sesi diskusi gitu bersama komisinya masing-masing, terus habis itu kita paparkan secara bersama gitu. Ya, sekian dari saya tadi. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Eriko. Lalu acara selanjutnya yaitu presentasi dari SMA FBUGM yang akan disampaikan oleh Saudara Wali Nasir Sidiki selaku Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Biologi UGM. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Halo lagi semuanya. Kita bertemu kembali. Oke. Bentar ya, ini gimana sih ngilanginnya? Oke. Sepertinya sudah terpresentasi dengan baik. Oke, salam lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga teman-teman masih semangat. Tadi udah ditampilkan beberapa hal terkait kegiatan legislasi di DPM FMIPA UNESA. Mungkin sekarang saya akan memaparkan yang ada di Senat Mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Mungkin ada beberapa kesamaan dan juga ada perbedaan juga dikarenakan ya perbedaan ekosistem yang berbeda juga, kampus berbeda seperti itu. Nah, untuk struktur kepengurusannya sendiri di Senat Mahasiswa itu tuh
tidak digunakan kata itu BPH Badan Pengurus Harian seperti itu. Dikarenakan memang dari awal sudah ketentuan memang agak berbeda ya. Jadi di kami sendiri itu tuh semua badannya itu tuh kayak berdiri sendiri, tapi tetap tersinergis seperti itu, tetap terhubung satu sama lain. Di sini ada ketua, saya sendiri, kemudian ada sekretaris dan bendahara, ada Tiara dan juga Vida. Mungkin Tiara dan Vida kalau bisa on cam dan saya mungkin boleh, Tiara. Ya, halo semua. Ya. Vida, gimana anak bungsu? Oh, Vidanya gimana? Mungkin Mbak Vidanya lagi berhalangan. Nah, terus untuk di Komisi 1, ini ada Priselita. Halo Priselita, mungkin boleh diiniin? Boleh saya hello? Hai, halo semuanya. Salam kenal. Ya. Nah, untuk Komisi 1 ini merupakan komisi legislasi yang konsentrasinya di bagian legislatif, seperti itu. Mungkin nanti akan dipaparkan program-program kerjanya lebih detail. Mungkin next. Nah, kemudian untuk Komisi 2 yaitu Badan Pengawas. Di sini dikoordinatorin oleh Mbak Yasinta. Halo Yasinta. Mungkin boleh. Halo teman-teman, salam kenal. Kemudian untuk selanjutnya ada Komisi 3. Mungkin boleh next. Nah, Komisi 3 ini merupakan riset dan aspirasi yang dikepalai oleh Mbak Lela. Mungkin Mbak Lela boleh ini saya hello dulu. Mbaknya ada, cuman tidak on mic. Oke, sepertinya Mbak Lela ada kendala ya. Soalnya laptopnya Mbak Lela ini sering bermasalah. Oke. Terus mungkin next. Nah, kemudian ini ada di PSDM. Ini dikepalai oleh Mbak Tashi. Mungkin Tashi boleh saya hello. Halo, Assalamualaikum. Ya, PSDM ini itu di bagian internal, upgrading, dan pengawas internal seperti itu. Kemudian di sini ada media dan jaringan di bagian publikasi dan juga membangun jaringan senat mahasiswa Fakultas Biologi dengan luar lingkungan maupun di dalam lingkungan. Seperti dalam lingkungan itu contohnya kayak pembina dan dekan dan lain-lainnya seperti itu. Di sini dikepalai oleh Mbak Sabina. Mungkin Mbak Sabina boleh say hello. Halo, selamat pagi teman-teman di PMF MIPA Unesa. Salam kenal. Ya, mungkin boleh next. Oke. Nah, tadi udah ketemu tadi satu persamaan dari DPM sama Senat, yaitu kebanyakan cewek. Jadi Senat sendiri itu cowoknya cuman 3 orang deh. Sisanya cewek semua. Jadi kayak itu, kayak kolam-kolam bidadari gitu loh, malah cantik-cantik semua ya. Oke. Begitu. Terus ini visi misi dari Senat Mahasiswa Fakultas Biologi sendiri adalah menjadi lembaga yang visioner dan inovator untuk menciptakan sistem yang lebih baik dalam lingkungan keorganisasian Senat Mahasiswa Fakultas Biologi. Kok internal banget ya, Mas? Soalnya Senat itu sebenarnya masih dalam tahap perkembangan, di mana salah satu inti dari Senat pada parlemen ini, yaitu Parlemen Integrasi Perintis, yaitu adalah membangun internal yang lebih bagus, sehingga untuk kedepannya para yang akan ngelanjutin Senat ini udah punya fondasi-fondasi yang kuat, sehingga lebih gampang untuk melanjutkannya. Jadi seperti itu. Dan untuk misinya itu adalah menciptakan inovasi baru untuk meningkatkan mutu Senat mahasiswa, lalu ada memperbaiki proker yang kurang baik pada periode sebelumnya, dan memaksimalkan proker yang sudah baik. Dan yang 3, menghapus kata formalitas dari kamus EMA. Mungkin ini ada di beberapa juga di bagian badan-badan legislatif itu, di mana kinerja Senat mahasiswa itu tuh beberapa orang banyak yang bilang kayak, kerjanya apa sih? Kayaknya formalitas saja gitu. Ada dan tidak adanya SEMA itu tidak akan berpengaruh gitu di suatu kampus atau di suatu fakultas gitu. Nah, di sini kami tuh berusaha banget untuk membuat bagaimana caranya biar itu tuh tidak ada lagi gitu di pikiran orang-orang di sekitar, kayak oh, kata formalitas sudah dihapuskan dari kamus anak mahasiswa, seperti itu. Mungkin boleh next. Nah, ini tadi parlemen yang saya buat. Tujuan parlemen itu kayak ya biar kita tuh sama-sama menyatukan
ideologi kita untuk biar kerjanya tuh lebih sinergis kayak gitu. Dan parlemen itu kami buat menjadi integrasi perintis namanya. Warnanya hijau menggambarkan kehidupan dan pendekatan dengan lingkungan, biologi. Terus ada 2 orang yang saling berpegangan di antara lingkaran melambangkan kerjasama antara Senat dengan KMHB untuk membawa perubahan yang lebih baik kayak gitu. Jadi intinya gimana pun ceritanya badan lembaga yang ada di fakultas kalau kerjanya cuma di lembaga itu doang sama aja bohong gitu. Pasti harus melibatkan keluarga-keluarga mahasiswa fakultas yang ada di lingkupnya kayak gitu. Terus ada pola poligon, tumbuh semakin sempurna, menyebabkan lichen sebagai tumbuhan perintis yang menggambarkan suatu proses pembaruan yang semakin membaik. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita berusaha untuk menjadi fondasi. Kalau teman-teman belajar biologi mungkin tahu tumbuhan-tumbuhan perintis, lichen salah satunya. Di mana di saat suatu wilayah itu udah hancur, udah terjadi insiden alam gitu. Nah, lichen ini bisa menjadi salah satu tumbuhan yang bisa perintis gitu, yang bisa mencondongkan menjadi kesuseksi seperti itu. Jadi harapannya kita juga bisa menjadi seperti itu. Kemudian ini ada bentuk lingkaran yang menggambarkan suatu integrasi antara SEMA dan KMEB yang akan semakin ditingkatkan. Itu ada lingkarannya. Kemudian ada pola 2 tangan penyokong yang terdiri dari 3 jari yang menunjukkan 3 komisi. Itu kalau di saya di kiri saya. Kemudian serta 2 jari yang menunjukkan 2 biro yang akan bersama-sama bertanggung jawab atas proker yang sudah dirancang. Seperti itu. Mungkin boleh next. Nah, ini dia struktur kepengurusannya. Di sini tuh ada Ketua Umum Sekben Komisi 1 Legislatif, Komisi 2 Pengawasan, Komisi 3 Aspirasi, PSDM, dan juga Biro Mejar. Ada 2 biro dan juga ada 3 komisi dan 1 sekretaris bendahara. Seperti itu. Tadi sudah saya paparkan juga, tadi mungkin udah bisa lihat foto-fotonya, dan ini udah di riset sih, kayaknya anak-anak aspirasi tanpa perlu riset juga udah terbukti gitu, anaknya cantik-cantik gitu. Aduh, muji anak-anak sendiri. Apa? Mungkin boleh next. Oke. Ini di program kerja sekretaris bendahara. Di mana sekretaris bendahara itu tuh di kebanyakan tempat kerjanya sebelumnya. Ya. Jadi di mana suatu tempat itu biasanya sekretaris bendahara itu kerjanya statis, ya kerjanya ya sebagai sekretaris ya sebagai bendahara. Di mana yang pertama itu ada menyusun RAB kabinet, yaitu keuangan kabinet. Kemudian ada kas rutin, oke tentunya. Di kami juga ada pengumpulan kas rutin harian gitu. Kemudian ada pembukuan anggaran. Pembukuan anggaran ini yaitu semua ya pembukuan anggaran, gimana jelasinnya? Ya pembukuan anggaran gitu. Mungkin nanti bakal didetailin pada saat break room ya. Kemudian ada pengecekan rutin email. Soalnya kalau email tuh kalau nggak dicek itu kan kadang beberapa berita atau beberapa kabar itu terkadang sering kelewatan gitu. Jadi untuk anak sekretaris ini diwajibkan untuk selalu mengecek email secara rutin seperti itu. Kemudian ada pengasipan dan penataan drive, yaitu kayak pengelompokan drive-drive file-file yang ada di Senat mahasiswa ini biar rapi gitu. Sehingga nanti untuk di kepengurusan selanjutnya atau di kepengurusan ini apabila ingin dicari kembali gampang untuk ditemukan. Soalnya kadang-kadang file-file gitu tuh sering hilang ya kalau di kami ya kayak gitu. Kadang lupa, kadang kayak kepalanya lupa naruhnya di mana gitu. Jadi setiap ada acara baru yang di sana ada file-file pentingnya langsung diarsipin oleh si sekretaris dan bendahara ini. Kemudian ada inventarisasi dan pengadaan barang. Ini tuh lebih kaitannya lebih erat kayak ke rumah tanggaan gitu. Ke sekrenya Senat mahasiswa sendiri gitu, di mana di dalamnya tuh ada barang-barang dan itu tuh perlu diinventarisasi biar kalau ada kehilangan atau ada kerusakan bisa diketahui seperti itu. Kemudian ada transparansi keuangan, karena tadi juga disebutkan melibatkan penarikan kas rutin, sehingga anak-anak dari kami juga harus tahu gitu uangnya itu dikeluarkan buat apa gitu, makanya dibuat transparansi keuangan. Kemudian ada notulensi, jadi di acara-acara itu kami selalu udah nyiapin ada anak kami yang udah jadi notulensi gitu. Jadi udah standby untuk menotulensi acara-acara seperti itu. Kemudian yang terakhir ada laporan pertanggungjawaban, yaitu LPJ. Jadi LPJ ke fakultas itu tuh udah diurus oleh sekretaris dan bendahara. Mungkin untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan di break room seperti itu. Mungkin boleh next. Oke, kita masuk ke komisi yang pertama, yaitu komisi 1, yaitu komisi legislatif. Di
di mana program kerja itu meliputin. Yang pertama itu ada perundang-undangan, di mana perundang-undangan di sini kami ada bukunya disebut sebagai buku merah, isinya perundang-undangan di keluarga mahasiswa Fakultas Biologi. Mungkin nanti bisa dijabarin oleh Mbak Sally pada saat break room. Isinya apa-apa aja sih, komponennya apa-apa aja sih, seperti itu. Dan dari perundang-undangan ini juga pastinya akan diadakan kayak pengadaan forum gitu. Yaitu pengadaan forum itu contohnya kayak sidang-sidangan dan yang lain-lain. Dan sidang-sidang yang baru-baru ini dilaksanakan yaitu kemarin ada sidang istimewa juga untuk melakukan perubahan AD dan ART seperti itu. Untuk merevisi AD dan ART yang mungkin sudah tidak relevan karena udah lama tidak direvisi dengan melalui sidang istimewa. Seperti itu. Kemudian ada sekolah komisi 1, di mana komisi 1 ini juga harus belajar gitu untuk menjadi komisi 1 yang benar. Di sini tuh isinya tuh ada sekolah-sekolah itu ada lagi ya program-programnya itu. Kalau nggak salah saya tuh ada sekolah bagaimana menjadi pimpinan sidang yang baik, sekolah bagaimana untuk undang-undangan seperti itu. Mungkin nanti akan dijabarin lebih detail oleh Mbak Sally. Kemudian ada regulasi perwakilan BSO. Jadi untuk senat mahasiswa ini tuh untuk saat ini dan yang sebelum-sebelumnya itu tuh sistem masuknya itu cuman satu, yaitu adalah open recruitment, yaitu mahasiswanya masuk secara independen. Nah, setelah kemarin kan diadakan sidang istimewa untuk merubah AD dan ART, dan kita bersama-sama mengatakan kalau misalnya cuman open recruitment itu tuh nanti senat mahasiswanya agak kurang representatif karena tidak semua unsur dari keluarga mahasiswa Fakultas Biologi itu masuk seperti itu. Jadi karena setelah direvisi makanya kami membuat sebuah ini program kerja yaitu regulasi perwakilan BSO di mana badan semi otonom dan badan semi otonom itu di kami itu meliputin kelompok studi dan juga lembaga-lembaga itu tuh bisa mengirimkan perwakilannya ke senat untuk di kepengurusan selanjutnya seperti itu. Kemudian ada rapat rutin dan evaluasi, yaitu rapat yang diadakan rutin oleh Komisi 1 dan juga evaluasi. Kemudian ada bonding, di mana suatu kegiatan yang mungkin kayak penting nggak penting mungkin, tapi menurut kami itu penting. Di mana suatu sistem itu tuh kalau nggak bonding atau orang-orang di dalamnya itu nggak ngerasa nyaman, nanti kinerjanya juga bakal kayak ngomong aja takut gitu kan, kayak aku sama Mbak ini nggak dekat gitu, kayaknya aku takut ngomong deh, kayak aku takut nanya ini deh gitu. Makanya bonding ini di kami itu penting banget kayak gitu. Mungkin boleh next. Oke, ini ada di Komisi 2, yaitu Komisi 2 Belajar. Nah, di Komisi 2 ini itu sendiri, kayak kami bilang, di sini tuh ada banyak inovasi baru dan perubahan baru. Di mana buku pengawasannya dulu itu tuh bersifatnya sangat kualitatif banget, gitu. Di mana pengawasannya dulu itu tuh hampir nggak ada angkanya sama sekali. Jadi kalau udah muncul IP pengawasannya itu, orang-orang pada bertanya, itu tuh munculnya dari mana? Gitu. Makanya di Komisi 2 ini terus belajar gimana caranya menciptakan suatu buku pengawasan yang sifatnya tuh kuantitatif, tapi juga bersifat kualitatif. Tapi ada kuantitasnya gitu. Jadi di situ tuh udah jelas gitu. Ini misalnya nilainya keluarnya kayak 99%. Itu munculnya dari mana? Udah jelas gitu. Dan itu tuh digunakan melalui dan itu tuh belajarnya tuh belajar untuk memakai itu di bawahnya ada pembuatan balance scorecard atau BSC. Jadi BSC ini nanti mungkin Komisi 2 nanti akan memberikan tampilan seperti apa, gimana caranya, mungkin nanti lebih detailnya di break room seperti itu. Kemudian ada pengawasan dan penilaian BEM. Jadi senat mahasiswa Fakultas Biologi ini tuh lebih khususnya, maksudnya lebih konsentrasi itu lebih ke BEM, baru ke KMFB. Jadi soalnya dengan jumlah anggotanya yang juga terbatas, SDM yang terbatas, dan BEM juga kementeriannya itu ada banyak, jadi kami itu lebih mengkonsentrasiin ke BEM dulu. Karena di Fakultas Biologi itu BEM sendiri itu sifatnya tuh lebih lebih mengeksekusi masalah-permasalahan yang ada di biologi. Sedangkan kami itu kayak sebagai pengawas dan juga sebagai pembantu di sana. Oh, pembantu jelek banget bahasanya. Sebagai pengawas seperti itu. Kemudian ada bonding Komisi 2 tadi sudah saya jelaskan juga. Kemudian ada transparansi keuangan. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Komisi 2-nya sendiri, dan ada notulensi juga pada saat rapat-rapat di Komisi 2-nya sendiri. Seperti itu. Mungkin boleh next. Nah, ini ada di program kerja Komisi 3, yaitu riset dan aspirasi gitu. Program kerjanya apa aja sih gitu? Yaitu program kerja itu lebih condong ke bagaimana mengambil aspirasi. Ini kalau tadi Komisi 2 tadi lebih ke senat mahasiswanya ke BEM, Komisi 3 tadi lebih ke senat mahasiswa ke KMFB atau keluarga mahasiswa Fakultas Biologi, karena melibatkan aspirasi mahasiswa. Yang pertama itu ada aspirasi harapan awal tahun kepengurusan senat mahasiswa dan BEM fakultas.
Jadi di situ tuh anak Komisi 3 tuh kayak ngebuat kuesioner dan juga ngewawancarain bagaimana sih aspirasi mahasiswa kepada BEM dan SEMA. Maunya BEM dan Senat Mahasiswa tuh maunya gimana gitu. Itu tuh tiap awal tahun menurut saya tuh harus ada gitu. Karena gimana pun ceritanya mungkin tanpa kita sadarin mahasiswa juga punya inovasi gitu dan punya harapan BEM sama SEMA tuh mau gimana. Soalnya BEM sama SEMA tuh urusannya juga pasti akan langsung gitu sama keluarga mahasiswa Fakultas Biologi kayak gitu. Kemudian evaluasi monitoring BEM, SEMA, dan FB UGM. Nah, evaluasi monitoring BEM dan SEMA FB UGM-nya itu melalui kuesioner yang melibatkan aspirasi dari mahasiswa Fakultas Biologi. Kayak gitu. Jadi intinya Komisi 3 ini tuh antara senat mahasiswa mungkin menghubungkan BEM juga dengan KMFB, yaitu Keluarga Mahasiswa Fakultas Biologi sendiri, seperti itu. Dan sebelum saya lanjut, mungkin saya jelasin untuk di pengambilan aspirasi itu, di kami itu ada yang kami sebut namanya metode sampling, gitu. Jadi metode sampling ini, contohnya kayak kita bagian kuesioner. Kita tuh tidak hanya membagikan kuesioner, yaitu kita juga men-sampling wawancara. Jadi contohnya kayak dari 30 orang itu minimal ada 15 yang diwawancarain. Kenapa? Karena untuk mengisi kuesioner itu kadang-kadang kayak kita tuh kita lah contohnya, kita diberikan kuesioner kan karena kita ngisinya juga kayak baik. Soalnya kita malas-malas gitu loh, kayak aku juga ngapain ngisi betul-betul gitu, mungkin orang banyak pemikiran gitu kan. Mending kalau tulis baik-baik semua, atau aku ngisi kayak iya semua gitu. Intinya ya udah kelar gitu. Jadi menurut saya kalau kuesioner yang semuanya diisi dengan tulis tangan itu nggak begitu efektif, nggak gitu hasilnya tuh pokoknya nggak begitu bagus gitu. Jadi harus disertai dengan wawancara. Kenapa? Kalau diwawancara orang sekarang nggak langsung akan ngerasa kayak ada yang ngawasin yang pertama. Yang kedua juga akan terjadi obrolan di antara pewawancara dan yang diwawancarain. Sehingga nanti biasanya akan muncul suatu solusi yang akan muncul gitu di saat itu juga kayak, oh iya kayaknya aku kepikiran deh, kayaknya BEM itu kayaknya kurang ini deh. Nanti bawaan disampaikan ya kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Di situ ada aspirasi program kerja BEM, yaitu menyebarkan kuesioner aspirasi terkait program kerja BEM. Kemudian ada aspirasi permasalahan mahasiswa Fakultas Biologi UGM. Ini tuh diadakan setiap semester sekali, akan tetapi ini tuh konsentrasinya tuh setiap semester sekali itu untuk mencari permasalahan yang mendetail gitu. Tapi juga kami juga menyiapkan kotak permasalahan yang bisa diisi setiap hari oleh mahasiswa Fakultas Biologi. Di IG juga ada tuh link kotaknya ditampilkan seperti itu. Kemudian ada gerakan upload story massal. Jadi kayak misalnya kayak kuesionernya udah mau disebarkan, nanti kalau bisa bukan anak Komisi 3 aja gitu yang nyebarin atau ngupload masalahnya, anak-anak lainnya juga seperti itu untuk ngupload. Hasilnya juga seperti itu. Jadi untuk hasilnya juga nanti kami sama-sama nge-storyin di IG kayak gitu. Kemudian ada aspirasi kinerja akhir kepengurusan BEM dan SEMA. Tadi ada yang awal kepengurusan, kami juga menyebarkan aspirasi kinerja akhir kepengurusan BEM dan SEMA untuk menjadi evaluasi di kami dan juga bisa menjadi fondasi dan juga solusi permasalahan di kepengurusan ke depannya. Kemudian ada arsip kegiatan aspirasi dengan Google Form dan Google Drive, itu kerjasamanya sama sekretaris. Kemudian ada bonding Komisi 3. Seperti itu. Mungkin boleh next. Oke, kemudian ada program kerja PSDM. Oh, PSDM sepertinya salah masukin. Oke, untuk PSDM itu sendiri, kalau saya jabarin, intinya dia itu tuh lebih ke internal BEM dan SEMA, yaitu internal SEMA doang sih, BEM enggak. Dia tuh melibatkan upgrading dan juga pengawasan internal. Upgrading itu contohnya PSDM itu memberikan suatu sekolah kepada senat mahasiswa itu untuk meningkatkan mutunya. Dan untuk pengawasan yaitu di mana setiap kerja SEMA itu tuh biar ada tujuan yang satu tujuan, dia tuh diawasin gitu kinerjanya. Jadi biar nanti misalnya ada satu anak yang mungkin tujuannya agak berbeda nanti bisa diluruskan seperti itu. Di mana itu tuh di kami juga ada yang namanya polisi SEMA. Jadi polisi SEMA itu tuh dia tuh kayak betul-betul ngawasin setiap anak gitu. Apakah anak ini kerjanya gimana dan nanti hasilnya akan berupa raport. Jadi SEMA ini kemurusan akhirnya nanti akan ada raport di mana kalau misalnya nilainya kurang berarti nanti surat keaktifannya atau surat keorganisasian akan dipertanyakan seperti itu. Mungkin boleh next. Oke, ini ada Biro Media dan Jaringan. Nah, Biro Media Jaringan ini tuh eratnya itu ke sosial media ya kayak IG dan yang lain-lain. Contohnya ada poster kegiatan.
Jadi setiap kegiatan yang kami buat itu akan dibuat bentuk dalam poster yang akan disebarkan di setiap sosial media kayak via Line, WA, dan lain-lain. Akan tapi juga akan disebar di IG melalui feed maupun Instastory seperti itu. Kemudian ada podcast SEMA dan KMEB. Ini kegiatannya masih dalam upaya pelaksanaan. Kenapa dibuat kayak gini? Soalnya jadi sebelum kami itu mulai kepengurusan itu, kami itu ada 3 sesi sebelum menjalani kepengurusan ini. Yaitu ada sesi evaluasi bersama pengurus yang lalu, kemudian ada evaluasi bersama tenaga ahli, di mana tenaga ahli yang kami sini itu anggap itu adalah MPM KM UGM-nya sendiri, yaitu MPM pusat dari UGM. Di mana kami bincang-bincang sama mereka juga terkait proker-proker kami sebenarnya yang kurangnya gimana ya nanti untuk kami jalanin di kepengurusan ini gitu. Dan juga yang terakhir ada kepada pembina kami, yaitu pembina kami sendiri adalah wakil dekan kemahasiswaan, namanya Ibu Rina, kayak gitu. Nah, di situ tuh salah satu evaluasinya dari program-program kerja itu adalah kebanyakan dari Instagramnya badan-badan legislatif itu tuh kayak kalender. Isinya tuh angka, tulisan gitu. Jadi orang-orang kadang agak malas gitu untuk melihat Instagramnya gitu. Kayak yang dilihat ya itu, kayak angka dan juga tulisan gitu. Dimana jadi kami itu mengubah satu hal pertambahan kayak contohnya kayak mungkin pertambahan gambar berupa dokumentasi kegiatan dan juga kami menambah suatu program kerja yang mungkin akan ditaruh di Instagram yaitu adalah podcast. Di mana podcast ini mungkin akan membahas kayak permasalahan mahasiswa dan juga KMFB. Mungkin podcastnya juga mungkin bisa bersama orang-orang penting kayak mungkin kayak wakil dekan atau gimana sehingga nanti isinya tuh ada isi yang mungkin lebih atraktif dan orang-orang juga bisa lebih ada kemauan untuk melihat dari Instagram dari Senat Mahasiswa Fakultas Biologi itu sendiri. Kemudian ada Best Staff atau Semons. Ini tuh kayak setiap bulannya itu kami mengupayakan untuk menginstastorikan anggota-anggota yang memang lebih outstanding daripada yang lainnya. Mungkin dari kegiatannya, dari kegiatan kerjanya gitu kayak itu kayak berupa kegiatan apresiasi kepada anggota tersebut karena sudah mengeluarkan upayanya yang sebaik-baiknya di Senat Mahasiswa Fakultas Biologi seperti itu. Kemudian ada ulang tahun anggota SEMA. Ini tuh tujuannya salah satu tujuannya adalah untuk mengenalkan anggota SEMA sendiri kepada KMFB. Jadi kami itu menganggap hal itu penting. Kenapa? Karena ya mereka juga bagian dari keluarga. Di mana kami juga perlu menampilkan mereka di Instastory kayak mereka lagi ulang tahun juga ditampilkan juga nggak masalah kayak gitu. Kemudian ada controlling pembina, yaitu kita selalu melakukan controlling bersama pembina, mungkin secara sinkronus maupun asinkronus seperti itu. Secara langsungnya kami itu biasanya pakai link Gmeet, kami rapat bersama pembina kami, dan asinkronusnya yaitu salah satu anak jaringan itu setiap ada kegiatan harus terus mengasih press release-nya kepada si pembina, sehingga ibu pembina bisa tahu kami habis ngapain aja, dan yang di sana tuh kompetennya apa aja gitu. Kemudian ada studi visit, ini juga masih terlaksana, studi visit, mungkin nanti bisa jadi pemanasannya juga, gimana program studi visit itu. Kemudian ada graduation gift, yaitu hadiah apresiasi kepada alumni-alumni Senat Mahasiswa yang akan wisuda di Fakultas Biologi UGM, seperti itu. Mungkin boleh next. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin nanti misalnya ada kurang detail, nanti bakal didetailin, atau mungkin saya ada salah bicara, mungkin mohon maaf kepada anak-anak saya yang tersayang. Nanti mungkin boleh diperbaiki atau didetailin lagi di break room seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Wali Nasir. Acara selanjutnya adalah sharing antar komisi. Sharing antar komisi dibagi sebagai berikut. Komisi ADPM FMIPA dengan Komisi 2 SEMA FPUGM. Komisi BDPM FMIPA dengan Komisi 1 SEMA FPUGM. Komisi C DPM FMIPA dengan Komisi 3 dan Media Jaringan SEMA FPUGM. Komisi D dan BPH DPM FMIPA dengan BPH dan PSDM SEMA FPUGM. Setiap ketua komisi dapat meminta link untuk sharing antar komisi melalui saudari yang bertugas, yaitu Amirah Nur. Oke, gimana tadi diskusinya? Seru nggak? Seru banget. Oke, acara selanjutnya.
Kita mereview tiap komisi dengan perwakilan tiap komisi DPM untuk menyampaikan hasil sharing yang telah dilaksanakan. Yang pertama, perwakilan Komisi A DPM FMIPA dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku perwakilan dari Komisi A, mau nyampein review dari komisi tadi, Komisi A sama Komisi 2 sama FBUGM. Nah, tadi udah sharing-sharing banyak, ternyata banyak perbedaan, termasuk pertama kerjanya sendiri, lebih banyak dari Komisi 2 sama FBUGM. Nah, terus kalau untuk pengawasannya sendiri, kalau di DPM FMIPA itu kita yang mengawasikan dari semua anggota DPM. Nah, kalau misalnya di sama FBUGM itu untuk yang mengawasi hanya dari komisinya itu aja, Komisi 2 itu aja. Dan kalau di Komisi 2 itu kan terdiri dari 11 sama ketuanya. Nah, itu mereka juga yang mengawasi di tiap-tiap kementeriannya itu tadi. Nah, terus untuk penilaiannya sendiri, untuk pengawasannya sendiri itu sama sebelum, selama, dan sesudah juga. Tapi bedanya kalau dari DPM FMIPA itu kan juga ngefokusin untuk waktu pengumpulan proposal sama LPJ. Nah, tapi kalau dari sama FBUGM itu katanya biasanya kolektif untuk LPJ-nya, jadi di akhir periode gitu. Nah, untuk pembuatan, kalau misalnya di DPM FMIPA itu namanya rubrik penilaian. Nah, itu biasanya yang buat itu kan dari anggota komisi A-nya sendiri. Terus dipaparkan ketika rapat evaluasi tengah periode sama akhir periode, itu mereka juga sama. Tapi untuk pembuatannya sendiri katanya juga bareng-bareng sama BEM-nya gitu. Terus untuk penilaiannya sendiri beda untuk masing-masing indikatornya, dan kategori penilaiannya sendiri juga beda. Terus apa lagi ya? Mungkin ada tambahan dari yang lain. Oh iya, terus kalau misalnya di sama FBUGM itu ada, Komisi 2 terutama itu ada katanya apresiasi untuk kementerian atau kerja terbaik lah pokoknya. Nah, kalau misalnya offline katanya dikasih snack gitu ke BEM-nya. Tapi kalau dari DPM FMIPA nggak ada apresiasi. Terus wes traveling tok ya nyanyi. Ya kan ada inovasi akhirnya ini tadi. Malah ini loh sendiri konsumsi malahan. Ya. Udah mungkin itu aja, atau mungkin ada tambahan dari teman-teman Komisi A yang lain. Oke, sepertinya nggak ada tambahan lagi ya.
lanjut ke perwakilan Komisi B DPM FMIPA untuk menyampaikan reviewnya tadi. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya dari MC, dari Komisi B, sudah sharing terkait dengan Komisi 1. Ya, ini mungkin bisa tambahan juga ya, Sally ya, kalau ada yang kurangnya nanti ya, sampai saling mengisi lah ya. Oke, mohon maaf ya Ketua ya. Oke, jadi komisi kami tadi sudah sharing, ternyata memang banyak sekali perbedaan, mungkin dari sistemnya dari organisasi kemahasiswaannya, mereka menggunakan keluarga mahasiswa, dan kita di sini kan menggunakan Republik Mahasiswa, yang artinya memang secara struktural, secara koordinasi, secara dari instruksi itu sudah berbeda, di mana mereka menganggap semua itu setara gitu. Dan juga kalau di biologi tadi kan kita lihat itu kan memang mereka nggak ada jurusan-jurusan tuh. Nah, yang artinya mereka hanya fokus ke BEM-nya untuk pengawasan dan sebagainya gitu. Nah, setelah itu juga ya setelah itu juga teman-teman dari Komisi B dan Komisi 1 ini kalau mengenai perundang-undangan, teman-teman di UGM itu sudah punya rapor merah gitu, yang artinya yang artinya astaga. Ya, nanti teman-teman artinya teman-teman di situ itu kalau memang perlu direvisi atau perlu dibahas, baru dibahas gitu kan. Terus terkait perundang-undangan, ada undang-undang yang masih dirancang terkait ini ya, BSU tadi ya. Nah, itu di situ mereka teman-teman dari UGM itu lebih kayak pengen ada representatif dari teman-teman BSU gitu, supaya musyawarahnya itu lebih variasi gitu. Ada perwakilan-perwakilan dari setiap organisasi yang menyuarakan aspirasinya. Mungkin seperti itu. Mungkin dari teman-teman Sangga atau mungkin Sally, Nada, ada tambahan terkait perbedaan yang kita temukan tadi. Ya supaya nggak Sally aja ya, dan ada terus ada apa tadi? Kok lupa semua ya? Yang diingat cuma Sally. Apa sih, Ref? Yang diingat cuma Sally. Kan dia kan Kakom gitu loh. Udah sih, bener kok. Mungkin Nada kayaknya udah bener deh. Iya, mau nambahin aja kalau ya Komisi 1 keren-keren ke orangnya. Komisi 1 lagi apa sih? Komisi B ya. Maaf ya guys. Salah. Revolusi Cemburu enggak. Jadi tadi memang ada ini sih di background kita memang ada cinlok kayaknya. Ya mungkin itu aja. Siap-siap di sana nih, Mas Wali sama Mas Eriko. Ya. Mungkin lanjut. Lanjut, perwakilan dari Komisi C, silakan menyampaikan hasil review yang tadi. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau dari Komisi C dan Komisi 3 serta media dan jaringan ya. Nah, itu nggak terlalu banyak perbedaan, malah banyak samanya. Ya, mulai dari permasalahan yang sering ditemui sih, lebih tepatnya itu banyak samanya. Terus mungkin dari bentuk kegiatannya juga sama. Terus ada dari kami ini beberapa informasi yang kami dapat tadi. Jadi mungkin dari tiap kuesioner
atau Google Form yang dikeluarkan itu ada wawancara. Nah, mungkin dari kami itu kan belum ada banyak, paling cuman beberapa aja seperti kegiatan besar contoh di PKKMB. Nah, itu baru ada. Jadi mungkin itu bisa jadi masukan yang baik buat kami. Terus ada apa ya? Surat pengaduan nih atau ya kayak gitu. Jadi harian bisa diisi oleh mahasiswa fakultas. Nah, ini dari kami sendiri mungkin bisa digiatkan lagi. Soalnya apa ya? Termasuk terhenti sih kalau yang ini. Terus ada apa? Ini penghargaan ya tiap bulannya untuk mahasiswa SEMA itu. Mahasiswa anggota SEMA itu. Intinya apa ya, anggota terbaik per bulan gitu. Nah, itu juga bisa jadi masukan buat keanggotaan kami, jadi biar kinerjanya lebih baik. Terus ada ini, diskusi antara BEM dan SMA, terus belum kepengurusan. Jadi kayak enaknya mau diapain gitu. Mungkin kalau dari kami, itu kayak ya secara gak formal aja sih kalau kayak gitu, cuman mungkin bisa dibuat lah intinya, mungkin sama divisinya BEM, jadi biar lebih enak aja gitu, kayak mau rancang kegiatan ke depannya kayak gimana. Terus mungkin juga ini, mulai nge-podcast kayak SEMA, gitu sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahkan, teman-teman Komce, Danu mungkin? Sepertinya belum ada ya, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, lanjut ke perwakilan Komisi D untuk menyampaikan hasil reviewnya tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih MC untuk waktunya. Jadi tadi di break room yang keempat, itu ada BPH dari DPM dan juga Komisi D, itu bersama PSDM, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Soalnya mereka nggak ada BPH. Jadi banyak perbedaan di sana. Yang paling ketara itu di UNESA sendiri, itu terutama di DPM FMIPA. Itu kan ada ketua, wakil, sekretaris 1, 2, terus ada staf ahli, terus ada bendahara 1, 2, dan juga staf ahli bendahara. Sedangkan di sana itu cuma ada ketua sama sekretaris bendahara, dan sekretaris bendaharanya itu dijadikan 1. Terus nama legislatif di tiap fakultas itu beda-beda, ada yang DPM, ada yang SEMA. Terus permasalahan di UGM sendiri itu permasalahannya ada di peminatan. Jadi peminatan di sana kurang sehingga masih kekurangan sumber daya. Lalu di UNESA sendiri, di DPM UNESA ini kan ada staf ahli, sedangkan di sana nggak ada staf ahli. Terus permasalahan yang paling mencolok yang hampir sama yaitu permasalahan di anggotanya. Jadi sama-sama banyak yang ghosting. Dan untuk mengatasi hal itu, dari SEMA UGM sendiri membuat yang namanya kontrol komisi dengan membuat polisi SEMA. Ya. Polisi SEMA itu nanti tiap anak nanti dibagi untuk ngawasi setiap komisi-komisi yang ada di situ. Udah, apalagi? Oh ya, untuk controllingnya dari SEMA UGM sendiri itu membuat raport yang nantinya
apabila rapotnya itu tidak memenuhi target, maka SK-nya tidak akan keluar. Sama seperti yang di DPM UNESA. Tapi di DPM UNESA ini lebih ke yang nggak ikut rapat. Tuh. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang ikut di break room yang keempat tadi. Kalau nggak ada tambahan, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih. Lalu kita lanjutkan acara pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh perwakilan atau ketua umum dari SEMA FB UGM dan DPM FMIPA UNESA. Dipersilakan. Siapa dulu nih? Sweet. Yang kalah duluan. Boleh. Ya udah nih, aku duluan nih kalau gitu ya. Ya silakan. Oke. Kesan dan pesannya apa ya? Kesannya bagus kok, maksudnya kita bisa saling mengenal, have fun juga, maksudnya nggak yang kaku-kaku banget, yang nggak kayak batu gitu. Kayak masih gampang lah untuk ngobrol-ngobrolnya. Tadi juga nggak tahu ya di break room lain gimana, cuman di break room aku tadi cukup enjoy kok aku ngomong sama Eriko dan yang lain-lain. Ada siapa tadi? Eriko, Toib, Shevina, dan lain-lain, mungkin nggak bisa aku sebut persatu. Dan tadi kan juga kita bisa saling mengetahui kita bedanya gimana, samanya gimana, permasalahannya apa, kayak muncul yang posting-posting dan lain-lain. Terus tadi juga aku lihat di chat tadi banyak yang cinlok juga ya gitu ya kan. Tadi nanti buat cowok-cowok yang mungkin mau nanti restunya perlu loh. Nanti silakan hubungin aku ya segera. Nanti kalau butuh nomor chat nanti silakan diminta ya. Nanti Tiara kasih ya Tiara nomor aku yang mau minta restu ya. Oke, mungkin gitu. Pesannya semoga kita bersama-sama bisa saling inovasi, bisa saling memperbaiki yang tadi kita pikir kayaknya agak kurang, dan saling mengambil kelebihan satu sama lain, seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Sorry, Mas PT bermasalah. Klik gak bisa. Ya wis. Oh ya, pesan kesannya ya. Itu tadi sih seru. Ya itu apa? Sebelumnya ya mau ucapkan terima kasih aja buat teman-teman SMA UGM, FB UGM yang sudah mau berkunjung ke DPM FMIPA UGM dan mau sharing-sharing tentunya gimana legislatif di sana itu kayak gimana gitu ya. Ternyata ya kalau bisa sama aja. Plus minusnya juga sama aja mungkin. Mungkin dalam pelaksanaan online ini ya lebih ditujukan aja terkait komunikasi itu tadi. Itu aja sih. Ya. Baik, terima kasih kepada para perwakilan yang telah menyampaikan pesan dan kesan acara pada hari ini. Gak terasa kita udah memasuki penghujung acara. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama terlebih dahulu kepada saudari Syafira. Dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan yang telah kita laksanakan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah dilimpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia, kita telah menyelesaikan kegiatan kunjungan kerja ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan kunjungan kerja ini, kiranya ya Allah dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami.
dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutupnya acara ini, mohon seluruh partisipan untuk on cam buat dokumentasi. Ya. Ya, karena ini ada 3 room, jadi tetap on cam semua ya, tetap stay semua. Room pertama. Ayo. 1, 2, 3. Nah, terus selanjutnya 1, 2, 3. Terus lagi 1, 2, 3. Nah, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kunjungan kerja 2021 telah selesai dilaksanakan. Saya Zara, selaku pembawa acara pada hari ini, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPM MIPA dan anggota SEMA FPUGM yang telah mengikuti acara kunjungan kerja 2021 pada hari ini. Dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak. Semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan pada masa pandemi ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.